masuk ke topik wawancara yang kedua ini terkait dengan Kemendikbudristek melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menggelar kegiatan peningkatan mutu fasilitator literasi tingkat regional. Terkait dengan hal ini kami sudah bersama Ibu Elis Setiati, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Iya, salam sehat, salam Pancasila Bu Elis. Salam sehat, salam Pancasila. Baik Bu Elis, ini terkait dengan Kemendikbudristek ya, melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini menggelar kegiatan peningkatan mutu fasilitator literasi tingkat regional. Nah, sejauh ini untuk di Nusa Tenggara Timur ini apakah sebelumnya ini sudah ada ya pelatihan semacam ini, dan adakah fasilitator-fasilitator literasi yang sudah ada di wilayah NTT, Bu Elis? Oh ya, sebelumnya ini fasilitator itu pelatihannya ada di Bali ya dulu tahun 2019. Terus itu Bali, NTT dan NTB juga. Jadi akhirnya sekarang memang dikhususkan karena ada pengiriman buku untuk 3T itu, jadi kita mengambil pegiat literasi. Jadi pegiat literasi juga banyak fasilitator literasi itu dari luar, dan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sendiri tahun 2019 sudah mengadakannya, Mbak Christine. Oke, begitu. Baik. Ini jadi sebelumnya ini sudah ada ya, seperti itu ya. Ada. Ini untuk kedepannya ini lebih membuat para fasilitator untuk lebih maju ya, seperti itu dalam pengembangan literasi. Nah, ini kegiatan ini apa yang melatar belakangi dilaksanakan pelatihan ini, Bu Elis? Iya, ini berdasarkan hasil beberapa survei baik internasional maupun nasional, Mbak ya. Jadi ternyata tingkat literasi anak-anak Indonesia masih sangat rendah. Maka didasarkan hasil survei dari Program for International Student Assessment, yaitu VISA, pada tahun 2018 itu menunjukkan bahwa peringkat VISA Indonesia dari 79 negara pada tahun 2018 turun dibandingkan tahun 2015. Jadi kemampuan membaca itu memperoleh skor 371, jadi peringkat 74. Sebelumnya 397. Jadi kemampuan matematika memperoleh skor 379, yaitu peringkat 73. Jadi sebelumnya 386. Dan kemampuan kinerja sains memperoleh skor 396, peringkat 71. Jadi sebelumnya 403. Nah, kemudian berdasarkan hasil Indeks Pembangunan Kebudayaan atau IPK tahun 2018, itu pada bagian dimensi budaya literasi ternyata penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik hanya 45,72% dari target 70%. Nah, hal ini menunjukkan itu minat baca anak-anak di Indonesia masih rendah. Jadi selanjutnya berdasarkan indeks aktivitas literasi membaca atau ALI baca, itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud pada tahun 2019 diketahui penyebab dari rendahnya minat baca masyarakat Indonesia itu karena kurang akses untuk membaca, yaitu minimnya ketersediaan buku bacaan dan fasilitas perpustakaan, terutama di daerah-daerah terpencil, Mbak. Hal ini tentu menjadi keprihatinan Kemendikbudristek. Oleh karena itu pada tahun 2022 ini Kemendikbudristek mengadakan program pencetakan, pengiriman buku, dan pendampingan pemanfaatan buku literasi untuk satuan pendidikan sekolah dasar di daerah 3T. Begitu latar belakang diadakan kegiatan ini. Baik, tadi Anda menyebutkan bahwa sebanyak 45,72% ini rendah ya. Untuk anak-anak kita ya, untuk literasinya. Nah, dari kegiatan ataupun pelatihan yang diselenggarakan ini apa saja nih yang diperoleh oleh para peserta nih, Bu? Banyak sekali. Jadi mereka mendapatkan semacam pendampingan pemanfaatan buku literasi. Jadi bagaimana mereka mendapatkan semacam teori of change-nya ya. Jadi
tujuannya. Habis itu pengenalan dan perjenjangan buku bermutu, bagaimana mereka melihat buku-buku itu bermutu atau tidak. Terus ada ice breakingnya, mereka mengelola perpustakaan. Jadi penjenjangan buku bermutu, simulasi memiliki buku yang sesuai jenjang, terus mengetahui jenjang baca anak aturan 5 jari, jadi teknik seperti itu. Selanjutnya refleksi, mereka adakan refleksi, lalu bagaimana cara memfasilitasi pendampingan dan pemanfaatan buku hibah, jadi teknik fasilitasi, komunikasi, dan pemberian umpan balik, terus pengelolaan dan penataan buku bermutu, bagaimana mengelola dalam artian merawat dan memajang buku bermutu di perpustakaan atau pojok baca yang dimiliki sekolah, Mbak. Selanjutnya menyimpan atau rotasi dan menyimpan buku bermutu di perpustakaan pojok baca. Lalu mereka juga ice breaking lagi dengan banyak sekali perwakilan itu menyajikan macam-macam permainan. Lalu bagaimana mereka membaca nyaring, pemodelan membaca nyaring, jadi seperti teknik mendongeng, setelah itu teknik bercerita dan lain sebagainya. Lalu mereka membaca bersama, untuk pemodelan membaca bersama, mereka lakukan simulasi peserta, dan selanjutnya refleksi, lalu pemanfaatan modul. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan modul-modul yang ada adaptasinya, terus bagaimana mereka juga memfasilitasi pendampingan dan pemanfaatan buku hibah, lalu mereka membuat instrumen pendampingan, lalu simulasi lagi oleh peserta, lalu terakhir itu mereka pemanfaatan buku hibah, bagaimana strategi membangun ekosistem literasi, program pengayaan literasi di sekolah dasar, terus rencana tindak lanjut ke depannya, formatnya bagaimana, tahap penyusunannya, lalu presentasi dengan galeri perpustakaan atau pojok bacanya, lalu mereka penuh sekali kegiatan mereka, Mbak. Jadi bagaimana mereka peran serta tanggung jawab fasilitator di kabupaten kota, begitu, Mbak Christine. Baik, ini kita berharap bahwa dari kegiatan ini mutu fasilitator literasi tingkat regional ini ke depannya lebih maju lagi ya. Baik Bu Elis ya, progres ke depan nih selain program yang sudah dilakukan ya saat ini, untuk kedepannya ada tidak nih yang mungkin lebih membuat ya anak-anak kita ini lebih mudah atau lebih mencintai dengan membaca seperti itu? Ya, untuk sekarang kan kita belum menerjunkan ke lapangan secara ini ya, Mbak, ya, karena kalau dulu fasilitator literasi itu dibuat, diolah, ditujukan untuk menjadi fasilitator biasa. Nah, sekarang ini untuk ke daerah 3T. Jadi perbedaannya juga mungkin mencolok ya, walaupun sama teori-teori yang dipakai, karena yang daerah 3T ini belum tentu orang memiliki perpustakaan, belum tentu orang memegang buku. Nah, selanjutnya belum tentu anak-anak itu mau membaca. Apalagi di NTT ini banyak mengatakan mereka lebih suka bernyanyi daripada membaca buku. Jadi nanti kita membuat program ini agar mereka di fasilitator itu tetap memiliki bimbingan teknis yang berkelanjutan. Jadi agar kemampuan mereka meningkat, agar teknik membaca anak itu juga meningkat, mereka pun harus lebih jauh di atas anak-anak itu, Mbak. Setelah itu meningkatkan forum diskusi untuk pegiat literasi agar semangat yang ada tidak padam, supaya kita berkelanjutan dan pengimbasan kepada guru-guru lainnya agar bisa menjadi fasilitator juga. Jadi jangan hanya itu saja. Nah, jadi terus mereka juga kalau bisa diadakan pelatihan penulisan buku literasi untuk guru yang sesuai standar Puskurbook ya, Mbak, ya, atau Pusbook, begitu ya sekarang itu. Lalu agar fasilitator dapat menciptakan media literasi yang tidak tergantung di di bantuan buku. Jadi mereka bisa menciptakan orang menulis buku dan anak-anak menulis buku mereka, Mbak. Itu yang diharapkan dari program ini. Baik, Bu Elis ya, ini boleh tahu juga nih yang mengikuti, yang menjadi peserta ya dalam kegiatan tersebut, apakah dari guru-guru CNTT atau para fasilitator atau komunitas-komunitas nih yang diundang nih Bu Elis? Oh iya, jadi yang diundang itu bermacam-macam sebenarnya, tapi yang lebih diambil adalah pegiat literasi yang ada di sekolah. Jadi kita undang bermacam-macam karena
NTT paling banyak kabupaten yang diberikan bantuan untuk buku ini Mbak. Jadi ada 22 kabupaten, tapi yang mengikuti kemarin itu 15 kabupaten. Jadi ini untuk sekolah dasar saja. Jadi PAUD tidak termasuk di dalamnya. Nah, mereka yang diambil itu pegiat literasi yang ada di sekolah-sekolah, jadi sekolah dasar, tapi ada juga dari dari komunitas pegiat literasi dan taman baca yang memiliki semacam memiliki kemampuan lebih ya, yang terbaik lah yang dipilih itu agar nanti kegiatan ini karena tidak didampingi lagi dari pusat Mbak, dari pelatih-pelatih mereka. Jadi mereka harus mandiri, mereka harus memiliki kemampuan sendiri, mereka juga harus belajar lebih terampil lagi agar tidak layu sebelum berkembang begitu. Oke, baik. Dan tentunya ya dari kegiatan yang sudah diselenggarakan ini sudah selesai ya Bu Elis ya? Sudah selesai kemarin. Baik, nah dari kegiatan yang diselenggarakan ini apa yang menjadi keluh kesah ya dari para pegiat literasi, kemudian yang guru-guru yang hadir ya pada saat ini apa sebenarnya yang paling monoton ini Bu Elis? Jadi kondisi di lapangan itu mereka mengeluhkan, mereka mengatakan bahwa yang diberikan bantuan buku itu tidak tepat sasaran menurut mereka. Jadi ada sekolah yang lebih perlu bantuan lagi tapi tidak terdaftar. Nah, alasan Kemendikbudristek melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini dari ini hasil asesmen nasional, Mbak. Jadi kita tidak sembarangan, jadi mereka sudah di-asesmen, maka dari itu hasilnya itulah yang membuat mereka dapat bantuan buku. Nah, tetapi di lapangan mengatakan bahwa pegiat literasi ini dapat keluhan yang luar biasa. Kok bisa sekolah itu saja yang mendapatkan? Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk kemampuan mereka sudah memiliki kemampuan dasar yang mumpuni menurut saya. Jadi kendala-kendala di lapangan itu kalau untuk seperti itu tidak ada, tetapi kendalanya adalah bagaimana guru-guru di sana protes kepada mereka, kenapa sekolah kami tidak mendapat bantuan buku padahal kami sangat kekurangan, dan itu yang menjadi keluh kesahnya Mbak. Oke, dan apa yang menjadi upaya Anda untuk bisa meminimalisir ya terjadinya jika ada bantuan buku, jadi sekolah-sekolah ini bisa tersalurkan semuanya seperti itu Bu Elis? Iya, karena kami juga ada kerjasama dengan inovasi, jadi saya katakan itu boleh dikeluh kesahkan ke kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur agar kita yang membantu. Jadi kalau untuk program nasional karena sudah memiliki semacam tahap-tahapnya dan itu tahap yang tidak bisa diganggu gugat ya, karena melalui asesmen nasional, jadi biarlah itu sudah menjadi tugas nasional. Jadi kalau misalnya ada kendala seperti itu, kami yang akan membantu. Jadi melalui kantor bahasa Nusa Tenggara Timur yang akan memaksimalkan diri membantu guru-guru atau membantu sekolah-sekolah yang belum mendapatkan buku-buku ini, Mbak. Oke, dan Bu Elis, apa yang menjadi pesan yang mau Anda sampaikan kepada fasilitator yang sudah mengikuti kegiatan tersebut dan juga duta bahasa, para guru, dan juga pegiat literasi, Bu Elis, silakan. Wah, banyak sekali pesan saya ini ya. Pesan yang saya berpesan agar semua ilmu, materi, dan latihan yang telah mereka terima selama 4 hari di kegiatan tersebut dapat mereka implementasikan dengan baik saat mereka nanti menjadi fasilitator di tingkat kabupaten. Nah, selain itu saya juga berharap mereka dapat membagi ilmu, pengetahuan, dan materi yang telah mereka terima kepada teman-teman sejawat mereka. Jadi terjadi pengimbasan, Mbak. Dan demikian banyak orang yang memahami tentang cara memilih buku, lalu dan ini khusus memilih buku untuk anak, Mbak, untuk anak. Jadi buku bermutu untuk anak lah. Terus bagaimana cara mengelola buku yang baik, terus bagaimana cara membacakan nyaris, dan teknik membacakan buku bersama. Karena teknik membaca buku bersama itu pun ada tekniknya, cara membukanya supaya buku itu tidak robek, Mbak, bagi fasilitator ini. Jadi itu yang perlu mereka beritahukan, menginformasikan juga ke seluruh guru yang ada di sekolah-sekolah dasar itu. Jadi membuka buku itu tidak dari tengah, tetapi dari atas, halaman atasnya, yang ujung atas atau di bawah. Nah, hal seperti itu nanti menjadi kebiasaan atau pembiasaan kepada siswa dan guru-guru itu agar buku tidak cepat hancur. Jadi pemeliharaannya lah seperti itu. Begitu, Mbak Christine. Baik, terima kasih Bu Elis untuk waktunya pagi hari ini.
Sama-sama. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat, salam sukses Bu Elis. Terima kasih. Salam untuk semua. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1